Pemirsa, bahas pendidikan disiplin siswa nakal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bertemu dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Dan Natalius Pigai menyebut program tersebut tidak melanggar HAM. Seiring asta cita Presiden Prabowo. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menerapkan pendidikan disiplin siswa nakal di barak militer yang dibina oleh tentara. Kebijakan Deddy Mulyadi yang sempat menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan ini dinilai seiring dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Indonesia, apa yang kami bicarakan, kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner, yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas serta tanggung jawab. Sementara itu, program Deddy Mulyadi adalah untuk menata pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin dan perubahan pola hidup. Karena banyak ditemukan sejumlah siswa di Jawa Barat kecanduan permainan game online, terpengaruh obat-obatan terlarang, serta minuman keras. Problem tersebut tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling serta di internal keluarga oleh orang tuanya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sejak 2 Mei 2025 melakukan program siswa masuk barak di beberapa kabupaten, salah satunya di Purwakarta. Program ini digelar untuk memberikan disiplin pada sejumlah siswa yang berperilaku nakal. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapuspen TNI Majen TNI Christomay Sianturi sebut TNI tegak lurus pada undang-undang untuk mendukung program pemerintah daerah termasuk membina dan mendisiplinkan anak berkategori nakal. Dan berikut perbincangan Desvita Bionda dengan Kapuspen TNI Majen TNI Christomay Sianturi dalam One on One. Sebenarnya kan kita harus mengapresiasi terobosan atau breakthrough dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya Pak Gubernur mempunyai rencana sebagai solusi untuk mencarikan bagaimana sih membina anak-anak di wilayahnya yang dikategorikan nakal, gitu ya. Jadi ini satu terobosan baru. Nah, kalau TNI berdasarkan Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 kan, pasal 7-nya tentang tugas TNI adalah operasi militer serang perang, yaitu membantu pemerintah daerah. Nah, inilah salah satu implementasinya. Ketika pemerintah daerah meminta bantuan dari TNI untuk membina masyarakat yang ada di wilayah, ya tentunya TNI akan sesuai dengan amanat undang-undang pasti akan membantu itu, gitu ya. Jadi program yang dari pemerintah daerah Jawa Barat, TNI menangkapnya, membuat programnya, ya kita kerjakan. Dan sebenarnya perangkat di TNI sendiri sudah ada. Di Rindam-Rindam itu ada namanya Dodik Bela Negara. Ya. Itu dari dulu memang digunakan untuk pembinaan-pembinaan kemahasiswaan, terus dari teman-teman dari perusahaan yang ingin membina karyawan-karyawannya untuk pelatihan kedisiplinan. Nah, saya rasa bukan hal yang baru bagi TNI untuk itu, sehingga kami sudah punya ada kurikulumnya. Tinggal kebutuhannya apa nih? Oh, kami pengen meningkatkan kedisiplinan karyawan. Nah, kita buat programnya apa? Oh, kami ingin meningkatkan kinerjanya apa? Gitu. Oh, kami ingin pelatihan pembinaan fisiknya. Kita lihat programnya apa. Itu sudah ada, tinggal dijalankan. Pemirsa, saksikan perbincangan lengkap Kapuspen TNI Majen TNI Christomay Sianturi dengan tema TNI Gembleng Anak Nakal Batal Mutasi Jenderal dalam program One on One Jumat 9 Mei 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan Sindo Prime. Pemirsa, kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi soal anak nakal dibina di barak militer rupanya memang makin populer. Bahkan kerap dijadikan bahan konten lucu-lucuan. Gara-gara suaminya suka pulang malam dan tidur terus, para ibu-ibu ini meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi. Melalui akun media sosial, para ibu meminta suaminya dibawa ke barak militer agar dibina seperti anak-anak nakal. Pak Deddy,
Deddy Mulyadi. Tren ibu-ibu minta suaminya dibina di barak militer juga dijadikan konten media sosial ibu-ibu satu ini. Para ibu mengeluhkan suaminya hobi tidur dan malas. Wajib militer. Pak Deddy, Pak Deddy. Tanya ibu-ibu, para bapak juga mengunggah konten minta tolong Pak Deddy agar istrinya yang suka belanja online dibawa ke barak militer. Ini Pak Deddy, nih ada yang bandel nih. Tak ketinggalan istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra juga melaporkan suaminya yang bandel karena suka makan gorengan dan tidak mau minum obat. Tani, namun Kang Diki itu bisa dicari. Menanggapi hal itu, Deddy Mulyadi pun menyebut siap menjemput Diki Chandra untuk dibawa ke barak militer. Diatur daharna. Pak Deddy ulah baru rakwai. Berbeda dari yang lain, ibu-ibu ini justru minta dibawa ke barak militer untuk healing, dilatih ala militer oleh para tentara. Kita akan informasi berikutnya, polisi memeriksa selebgram Ayu Aulia terkait laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap model Lisa Mariana. Menurut Ayu, penyidik mengungkap kasus setelah naik penyidikan dan akan segera ada tersangka. Selebgram Ayu Aulia bersama kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri Kamis siang. Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dibuat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap mantan model majalah dewasa Lisa Mariana. Laporan RK terkait dugaan manipulasi data dan pencemaran nama baik. Ayu Aulia diperiksa selama 1 jam dan dicecar 35 pertanyaan, yakni seputar perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan tuduhan memperkenalkan Lisa Mariana kepada RK. Ayu mengungkap kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan polisi sudah mengantongi nama tersangka. Tentunya aku sebagai warga Indonesia yang baik pasti akan tegak lurus untuk membela kebenaran, itu aja sih. Jadi sebenarnya aku tuh lagi di Singapura ya, dan tiba-tiba Mas Herdian kemarin kan sempat kesini. Ada bukti tambahan tapi itu rahasia ya, karena kan ini sudah masuk ke penyidikan. Silakan nanti dilihat minggu depan aja ya. Karena dalam penyidikan itu artinya dua alat bukti permulaan sudah dimiliki oleh pihak penyidik. Apalagi sehingga memang dalam waktu dekat, kata penyidik ya, ini akan ada tersangka. Siapa ya? Ya, nggak tahu. Selanjutnya polisi akan kembali memeriksa Ayu Aulia pekan depan. Sebelumnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. 2 pekan berselang, Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri Bandung atas dugaan perbuatan melawan hukum. Kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan mantan model majalah dewasa Lisa Mariana kian berbuntut panjang. Terbaru, Lisa Mariana menggugat RK ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Sidang perdana rencananya akan digelar 19 Mei 2025 dengan agenda pemanggilan para pihak untuk mediasi. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bahwa anak Isya itu anak dari Ridwan Kamil. Sudah ditetapkan siapa? Ditetapkan majelis hakimnya dipimpin oleh Panji Surono, Ibu Dr. Eti dan Rahmawati ya. Tidak ada mediasi sebelumnya Pak atau gimana? Oh, nanti ada ya. Prosedur gimana nih? Prosedur gini, kita pakai para pihak dulu. Kalau para pihak itu antara pengetahuan hadir, baru kita menentukan mediatornya ya. Sebelumnya, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri. Lisa dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait pengakuannya memiliki anak hasil hubungan dengan RK. Lisa juga diduga telah melakukan manipulasi data.
RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tim Liputan iNews melaporkan.